Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliawati dari Prodi BKPI semester 5. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang instruksi tes IST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini kita akan melakukan tes IST. Tujuan tes ini adalah untuk memilih jurusan, sehingga dimohon untuk kalian mengerjakan dengan sebaik-baiknya, agar membantu kalian untuk memilih jurusan. Nah, bentuk soalnya yaitu berupa gambar, tulisan. Nah, nanti akan dijelaskan semuanya agar kalian paham. Dalam mengerjakan soalnya tidak perlu persiapan apapun, karena semua orang mampu mengerjakannya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Tapi nanti kalau misalkan tes ini sedang berlangsung, ada yang bertanya, pertanyaan itu tidak dijawab ya. Nah, waktu pengerjaannya itu dibatasi ya. Waktu itu tidak akan disebutkan berapa lamanya. Nah, saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan seefisien mungkin ya. Nah, jangan ada yang mengerjakan soalnya apabila waktu telah dihentikan. Jadi kalau misalkan kita tes itu akan saya mulai, langsung kerjakan, dan kalau misalkan di stop, dan kalian juga harus stop ya. Nah, kalian diperbolehkan untuk menggunakan pulpen, tapi tidak dibolehkan untuk menggunakan penggaris ataupun penghapus. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung mulai aja ya. Sekarang teman saya akan membagikan kertas soalnya dan jawabannya. Kemudian kalian mengisi biodata kalian. Nah, di yang paling bawah itu kan ada tujuan pemeriksaan. Nah, kalian isi dengan tujuan memilih jurusan. Sekarang, apabila sudah selesai mengisi biodatanya, kalian taruh pulpennya di atas meja. Dan sekarang kalian semua perhatikan ke depan. Nah, setiap kelompok soal itu memiliki tempat jawabannya. Di dalam tes ini memiliki 9 sub. Nah, misalkan kalian telah selesai mengerjakan soal nomor 2. Nah, di situ masih ada tersisa waktu. Nah, kalian tidak diperbolehkan untuk kembali mengerjakan soal nomor 1. Karena setiap soal itu akan ada waktunya, tapi waktu itu tidak akan disebutkan. Jadi, diharapkan setiap soal itu mengerjakan dengan seefisien mungkin ya buat teman-teman. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan soal, di sini saya akan memberi beberapa contoh soal yang ada di situ. Nah, jadi sampai sekarang ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, langsung aja kita mulai ke pengerjaan soalnya ya. Dan yang pertama adalah soal nomor 1-20 terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat satu kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai penggantinya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyambungkan kalimat itu. Contoh, seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor A. Kucing, B. Anjing, C. Keledai, D. Lembu, yang terakhir E. Anjing. Jawaban yang benar ialah C. Keledai. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 1 huruf C harus dicoret. Nah, contoh berikutnya,
Lawannya harapan ialah A. Duka, B. Putus asa, C. Sengsara, D. Cinta, E. Benci. Jawabannya ialah B. Putus asa. Maka huruf B yang seharusnya dicoret. Nah, soal berikutnya adalah ditentukan 5 kata. Pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Carilah kata yang kelima yang tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Contoh: A. Meja, B. Kursi, C. Burung, D. Lemari, E. Tempat tidur. A, B, D, dan C ialah perabot rumah. C. Burung bukan perabot rumah atau tidak memiliki kesamaan dengan keempat kata itu. Oleh karena itu, pada lembar jawaban dibolehkan contoh 2, huruf E harus dicoret. Contoh berikutnya: A. Duduk, B. Berbaring, C. Berdiri, D. Berjalan, E. Berjongkok. Pada A, B, C, dan E, orang berada dalam keadaan tidak bergerak, sedangkan D, orang dalam keadaan bergerak. Maka jawaban yang benar ialah D, berjalan. Oleh karena itu, huruf D yang harusnya dicoret. Nah, soal yang terakhir itu ditentukan 5 buah kubus. A, B, C, D, E. Pada setiap kubus terdapat 6 tanda yang berhitam. Pada setiap sisinya 3 dari tanda itu dapat dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan itu adalah A, B, C, D, E. Ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya kubus-kubus memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan di dalam kedudukan yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksud itu dan dicoret jawaban pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran saudara. Oleh karena itu, mungkin akan terlihat suatu tanda yang berbeda. Nah, di sini ada A, B, C, D, itu ada gambar kubusnya. Nah, contoh itu memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan terlebih dahulu kubus itu ke kiri 1 kali dan kemudian diputar ke kanan 1 kali sehingga sisi kubus yang bertanda garis terletak di depan, seperti kubus A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh ini huruf A harus dicoret. Contoh berikutnya, dapatkannya adalah dengan cara menggulingkan terlebih dahulu kubus itu ke kiri 1 kali dan kemudian diputar ke kanan 1 kali sehingga sisi kubus yang bertanda garis terletak di depan, seperti kubus A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh ini huruf A harus dicoret. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan soal kelompok nomor 2. Nah, silakan dimulai dari sekarang. Selesai. Nah, sekarang kalian bisa meletakkan alat tulis kalian di atas meja. Dan terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti tes ini untuk memilih jurusan. Dan semoga hasilnya memuaskan.
Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.